Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali program Sapa Gembala GKI Film Latimas ingin menyapa saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 18 sampai 22. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang tua yang berbadan bungkuk dan seorang pemuda yang sangat tegap. Mereka bertemu dan si pemuda mengolok-olok orang tua itu dan dia berkata, mengapa kakek tidak berjalan tegap seperti saya? Lalu orang tua itu menatapnya dengan belas kasihan dan berkata, Hai anak muda, pernahkah kamu melihat ladang padi dan memperhatikan bulir-bulir mana yang merunduk dan mana yang tegak? Jika kamu mengamati ketika musim panen hampir tiba, kamu akan melihat bahwa bulir-bulir yang kosong berdiri tegak dan tinggi. Tetapi bulir-bulir yang membuat panen berhasil adalah bulir-bulir yang berisi dan merunduk. Si pemuda ini ketika dia mendengar semua yang dikatakan oleh orang tua itu, dia pergi sambil menundukkan kepala. Dia merasa malu dan bermenung berkali-kali apa yang dikatakan oleh orang tua itu kepadanya. Saudara-saudara, cerita singkat ini menampilkan dua figur dengan dua tipe kepribadian yang berbeda. Bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Itulah kesombongan, itulah ketinggian hati dari si pemuda, dan kerendahan hati dari sang orang tua itu. Dua tipe kepribadian ini juga nampak tersirat di dalam bacaan Injil yang menunjukkan kepada kita sosok seseorang yang rendah hati, yaitu Tuhan Yesus. Para murid mencoba menjawab pertanyaan Yesus mengenai identitas dirinya, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang Maha Tinggi. Sekalipun demikian, Yesus tidak membesar-besarkan hal itu dan dia tidak menyombongkan dirinya. Sebaliknya, Yesus malah mengatakan kepada para murid supaya merahasiakan status keilahian Yesus itu. Bahkan lebih jauh lagi saudara-saudara, Yesus menunjukkan bahwa akan ada saat di mana dia sendiri sebagai anak manusia harus menderita sengsara, disiksa, dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang manusia cenderung lebih memilih jalan yang instan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kebahagiaan, ketenaran, kesuksesan, nama baik dan lain sebagainya.
Ketika semua itu sudah didapatkan, manusia terkadang menjadi sombong. Manusia seringkali memiliki sikap tinggi hati dengan apa yang dimilikinya. Manusia merasa lebih tinggi dari orang lain. Dia tidak sadar bahwa masih ada sesuatu lain yang jauh lebih tinggi dan lebih berkuasa di atas dirinya. Ingat saudara-saudara, bahwa kita hidup di dalam dimensi waktu. Ada saat di mana kita bahagia. Ada saat di mana juga kita akan sedih dan juga menderita. Bahkan ada saat di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Saat di mana kita meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita, hidup saudara-saudara dan saya, itu akan jauh lebih bermakna ketika kita memiliki sikap kerendahan hati. Ketika kita mau menerima segala peristiwa, segala pengalaman-pengalaman sebagai apa adanya. Biarlah di dalam hidup yang kita jalani, kita boleh selalu memiliki sikap kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang selalu kita permuliakan melalui apa yang kita miliki, melalui jabatan kita, bahkan melalui apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh selalu merendah di dalam kehidupan kita, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.